Jadi di pertemuan kelima kita akan membahas mengenai konsinyasi. Nah, konsinyasi sendiri itu merupakan penyerahan harta tetap tanpa pemindahan hak milik dengan kontrak perjanjian penjualan yang telah disepakati. Jadi misalnya aku nitip gorengan nih di Kopma gitu ya. Kita pindahin tuh si gorengannya, cuman tetap hak milik si gorengan tuh tetap milik punya kita. Terus nanti itu ada kontrak perjanjian penjualannya, kesepakatan antara si penjualan dengan penitipnya atau konsignor dengan konsigninya, kira-kira mau bagi hasilnya berapa gitu. Nah, sistem konsinyasi sendiri itu bermodal kepercayaan yang tinggi antara penitip barang atau tadi kayak aku gitu misalnya nitip atau konsignor dengan penjual konsinyasinya atau konsigni atau komisioner. Oleh karena itu untuk menghindari adanya ketidak ini ya satu yang tidak diinginkan gitu misalnya takut ini pendapatannya terlalu banyak keambilnya atau ada beban tapi nggak tercatat, makanya diperlukan sistem akuntansi pencatatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada istilah lagi, diingatkan lagi bahwa penitip barang dagangan itu sebutnya konsignor atau sering disebut dengan pengamanat karena dia yang memberi amanat gitu kan ya buat nitip gitu. Terus yang kedua ada agen bagi konsignor untuk menjual atau orang yang kita titip ini buat tolong jualin gitu. Itu namanya konsigni atau komisioner. Nah, di mana konsigni ini berhak atas pembayaran kembali biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perjanjian dengan komisinya gitu. Terus adapun tujuan dan manfaat dari konsinyasi sendiri, yang pertama yaitu konsinyasi merupakan satu-satunya cara yang memungkinkan produsen atau distributornya memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas. Jadi misalnya kita pengen jualan di sana, tapi kita nggak mungkin bisa diem di sana gitu, karena kan kita di Bandung, tapi pengen menjangkau yang Jakarta, bisa dititip. Nah, gitu. Jadi kan bisa memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas. Terus yang kedua itu konsignor dapat memperoleh spesialis penjualan, terutama untuk penjualan gandum, ternak, dan hasil bumi. Ini kalau nyalin dari ibu ya kurang paham. Mungkin ada keuntungan tersendiri ya ketika spesialis penjualan ini. Terus yang ketiga, harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh konsignor yang masih menjadi pemilik barangnya gitu. Jadi ya harganya jangan sampai terlalu mahal lah, masih harga pasar biar ada yang beli juga gitu. Nah, kadang kalau misalnya dijual ke agen penjualan tuh agak sulit kalau kita misalnya mau harganya segini tapi si agen penjual yang bukan seperti konsigni mah kadang suka pakai harga sendiri gitu. Takutnya kan kemahalan terus nanti jadinya nggak laku gitu. Hanya lebih baik pakai sistem konsinyasi. Terus yang tiga ada operasi konsinyasinya sendiri di mana syarat kredit yang harus diberikan oleh pihak konsigni kepada para pelanggannya itu berapa nantinya kalau misalnya mau ngutang gitu ya. Terus beban yang dikeluarkan oleh pihak konsigni atau komisioner itu harus diganti oleh konsignor atau yang nitipinnya atau pengamanat. Terus pengiriman uang dan penyelesaian keuangan oleh pihak konsigni. Terus adanya laporan yang harus dikirimkan oleh pihak konsigni. Terus ada akuntansi untuk transaksi konsinyasi. Yang pertama itu ada faktor-faktor nih yang membedakan konsinyasi dari penjualan biasa, ditetapkan dalam mencatat penyerahan barang konsinyasi dan transaksi yang timbul kemudian. Bedanya ada di sana. Terus adapun prosedur akuntansi yang biasanya diikuti oleh pihak konsignor, tergantung pada apakah. Yang pertama, transaksi konsinyasi harus diikhtisarkan terpisah dan laba atas masing-masing konsinyasi harus dihitung terpisah dari laba atas penjualan biasa. Jadi ini labanya terpisah atau transaksi konsinyasinya itu
harus disatukan dengan transaksi lain pihak konsigni tanpa pemisahan antara laba atas penjualan konsinyasi dan laba atas penjualan biasa. Oh, pakai motor kan? Ya. Terus, nah, akuntansi untuk mencatat pembukuan pada sisi konsignor maupun konsigni itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, itu tergantung dari pihak konsignornya apakah transaksinya labanya dipisah atau disatukan. Makanya di sini ada dua metode pencatatan, baik dari sisi konsignor maupun konsigni, yaitu dapat dilakukan dengan metode terpisah atau dengan metode tidak terpisah. Nah, perbedaan metode terpisah dengan metode tidak terpisah itu apa? Yang pertama, kalau metode terpisah ini memisahkan antara laba rugi dari kegiatan konsinyasi dengan laba rugi dari kegiatan usaha biasa. Jadi dibedain mana laba rugi dari penjualan konsinyasi, mana yang laba rugi si penjualan konsigninya. Oleh karena itu, pendapatan dan biaya dari kegiatan konsinyasinya pun harus dipisah juga biar jelas gitu ya. Mana yang pendapatan konsinyasi, mana biayanya, sehingga nanti dapat laba konsinyasinya berapa. Nah, pada umumnya kegiatan konsinyasi ini akan berpengaruh kepada debit kredit rekening barang konsinyasi. Jadi akunnya itu pakai nama barang konsinyasi karena dipisah gitu. Nah, barang konsinyasi itu ada di debit bila terkait dengan biaya-biaya yang terkait dengan biaya-biaya konsinyasi. Nah, terus barang konsinyasi pun juga bisa dikredit bila terkait dengan pendapatan yang diterima dari barang konsinyasi. Terus yang kedua ada metode tidak terpisah. Nah, metode tidak terpisah ini berarti ia tidak memisahkan antara laba rugi dari kegiatan konsinyasi dengan laba rugi dari kegiatan usaha biasa. Oleh karena itu, pendapatan dan biaya dari kegiatan konsinyasinya juga tidak dipisahkan dengan kegiatan asli dari perusahaan yang menjadi konsigni. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Teh. Cukup ya? Oke. Kita lanjut. Lanjut ke pembahasan soal tugas ya. Di sini ada tugas 5, di mana pada awal tahun 2019 PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko DEF. Dengan isi perjanjiannya adalah sebagai berikut. Pertama, PT ABC akan menitipkan barang kepada toko DEF. Berarti toko DEF itu adalah konsigni, PT ABC adalah konsignor yang menitipkan barang. Terus toko DEF berhak atas komisi sebesar 20% dari hasil penjualan. Semua biaya ditanggung oleh PT ABC. Terus toko DEF harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Transaksi yang terjadi antara PT ABC dan toko DEF terkait dengan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT ABC mengirim 300 unit barang ke dalam yang dalam keadaan CKD ke toko DEF. Harga pokok barangnya itu adalah 40.000, sedangkan harga jual yang telah ditentukannya adalah 50.000. Terus PT ABC membayar biaya angkut sebesar 75.000. Toko DEF menerima kiriman barang. Jadi si konsigninya menerima pengiriman barang dari PT PIA dan membayar biaya perakitan sebesar 150.000. Lalu toko DEF berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Toko DEF mengirimkan laporan atas hasil penjualan ke PT ABC. Lalu toko DEF mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC dengan rincian sebagai berikut, di mana penjualannya itu ada 300 unit barang dikali harga jualnya 50.000, maka didapatlah sebesar 15 juta. Adapun komisinya nih, komisi yang 20%-nya tadi
itu berarti kan dari hasil penjualan. Makanya di sini 20% dikali 15 juta. Jadi dapatlah sebesar 3 juta. Jadi itu akan mengurangi nilai penjualan si konsignor. Terus biaya perakitan ada 150.000, dikurangi 150.000, sehingga kas yang dapat dikirim ke PT ABC adalah sebesar 11.850.000. Analisisnya, sekarang kita jawab nih, dimintanya buatlah semua jurnal transaksi, baik di sisi pengamanat maupun komisioner. Nah, pengamanat itu tadi konsignor maupun komisioner atau konsigni dengan metode akuntansi terpisah. Terus yang keduanya diminta buat jurnal transaksi juga baik dari sisi konsignor maupun konsigni dengan metode akuntansi yang tidak terpisah. Nah, yang pertama kita buat dulu pengamanat dari jurnal transaksi dari sisi pengamanat maupun konsignor atau konsignor dengan komisioner maupun atau konsigni dengan metodenya akuntansi terpisah. Kita buat dulu yang pertama, transaksinya itu ada pengiriman barang konsinyasinya. Di sini sebesar 50, pakai nilai ininya ya, harga pokoknya yaitu 40.000 dikalikan dengan 300 unit. Sedangkan untuk jurnalnya di sini adalah barang konsinyasi untuk konsignor. Diakui barang konsinyasinya keluar sebesar 12 juta. Dan di sini persediaannya berkurang senilai 12 juta, yaitu dari 300 unit dikalikan dengan 40.000 atau dikalikan dengan harga pokoknya. Terus untuk sisi konsigni di sini tidak ada jurnal. Terus yang kedua itu ada pembayaran biaya angkut. Kalau tadi kan ya kalau metode akuntansi yang terpisah berarti ada ini ya biaya terkait konsinyasi maupun pendapatan terkait konsinyasi itu diakui sebagai barang konsinyasi. Kalau debit berarti beban, kalau di kredit berarti pendapatan. Nah, berarti ini ada biaya angkut yang sebesar 75.000 merupakan biaya angkut dari transaksi konsinyasinya. Jadi harus dipisah di sini. Makanya di sini bebannya diakui sebagai barang konsinyasi sebesar 75.000 di debit dan kasnya konsignor berkurang sebesar 75.000. Karena ini kan biaya konsinyasi ditanggung oleh konsignor. Makanya di sini untuk konsigni nggak ada jurnal. Terus yang ketiga toko DEF, bentar ya, mau minum dulu. Terus yang ketiga di sini ada toko DEF menerima kiriman barang dan bayar biaya perakitan. Nah, berarti di sini yang menerima itu adalah konsigni atau komisioner, sehingga dari pihak konsignor tidak ada melakukan penjurnalan, maka tidak ada jurnal, sedangkan untuk konsigninya ada jurnal di sini, yaitu barang komisi sebesar 150.000 pada kas sebesar 150.000. Ini untuk membayar biaya perakitannya. Terus yang keempat, toko DEF menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Nah, ini juga sama. Karena yang menjualnya kan toko DEF, berarti di sini jurnalnya untuk toko DEF dulu. Yaitu jurnalnya karena kita berhasil menjual, kas kita terima sebesar 15 juta, terus barang komisinya berkurang senilai 15 juta.
Terus di toko DEF, di konsignor atau di si PT ABC-nya nggak ada jurnal karena yang menjual adalah toko DEF. Terus yang kelima, dari sisi konsignor di sini menerima laporan pertanggungjawaban konsigni atau komisioner. Nah, karena kita menerima laporan pertanggungjawaban nih, berarti ada yang berkurang. Apa aja tuh? Yang pertama, piutang komisioner. Jadi piutang komisioner ini adalah nilai yang kita dapatkan gitu. Jadi pendapatan kita atau pendapatan dari konsinyasi yang dititipkan kepada toko DEF. Berapa sih yang kita terima sebenarnya gitu. Nah, yang kita terima itu sebesar 11.850 setelah dikurangi dengan ini beban-bebannya yang harus ditanggung oleh konsignor itu sendiri. Diakuinya kan sebagai barang konsinyasi sebesar 3.150.000. 3.150.000 dari biaya komisi yang harus dibayarkan ke konsigni dengan biaya perakitan sebesar 150.000. Terus di kreditnya juga ada barang konsinyasi sebesar 15 juta yang tadi ya, pendapatan kan diakuinya 15 juta, cuman nilai bukunya mah harga pokoknya 11.850 yang hasilnya kita dapat, terus bebannya sebesar 3.150. Terus untuk yang di sisi konsigni itu ada mengirim laporan pertanggungjawaban konsigni atau komisioner. Nah, di sini jurnalnya barang komisi sebesar 11.850. Terus sama utang pengamanat sebesar 11.850 karena di sini posisinya belum dibayar ya. Dia baru menerima laporan doang, berarti di sini masih ngakuin punya piutang dari pihak konsignor, sedangkan dari pihak konsigni masih mengakui memiliki hutang kepada konsignor sebesar 11.850. Terus setelah itu menerima pembayaran dari konsigni atau komisionernya, yaitu jurnalnya tinggal kas tuh piutang komisioner. Piutang kita berkurang sebesar 11.850. Terus yang keenam, mengirim pembayaran kepada pengamanat. Kalau dari pihak konsigni, jurnalnya utang pengamanat pada kas. Utangnya berkurang, kasnya berkurang. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, dilanjut ya. Nah, terus yang kedua, kan kita itu diminta buat jurnal bagi pengamanat atau konsignor dan komisioner atau konsigni dengan metodenya akuntansi tidak terpisah. Transaksi-transaksinya juga sama. Kalau yang akuntansi tidak terpisah, yang pertama itu ketika ada pengiriman barang konsinyasi itu tidak ada jurnal, baik konsignor maupun konsigni. Itu karena kan barang konsinyasi jadi nggak di jurnal karena nggak dipisah, jadi kayak udah satu aja gitu, jadi nggak ada apa ya, jadi nggak ngakui pemisahan antar barang konsinyasinya, jadinya nggak ada jurnal. Terus yang keduanya itu pembayaran biaya angkut. Untuk pembayaran biaya angkut di sini diakui oleh konsignor. Biaya angkutnya itu diakui sebagai biaya transport sebesar 75.000 dan kas yang kita keluarkan untuk membayar biaya angkut itu ada sebesar 75.000. Karena kan biaya, sekali lagi biaya apapun itu ditanggung oleh si konsignor. Oleh karena itu, untuk pihak konsigni di sini tidak membuat jurnal. Lalu yang ketiga, toko DEF menerima kiriman barang dan membayar biaya perakitan. Nah, di sini kan toko DEF atau si konsigni transaksinya. Yang nomor 4 juga sama. Toko DEF menjual seluruh barang dagangan secara tunai, berarti kedua transaksi ini terjadinya di toko DEF, sehingga jurnalnya hanya ada di toko DEF atau di konsigni, sedangkan oleh konsignor itu tidak ada jurnal. Nah, untuk yang menerima kiriman barang dan bayar biaya perakitan,
itu jurnalnya utang pengamanat sebesar 150.000 pada kas sebesar 150.000. Soalnya ini kan biayanya tuh biaya punya konsignor, cuman dibayar dulu nih sama konsigni gitu. Dan nanti kan diganti ya di sini di laporan pertanggungjawabannya itu. Di sini diakuinya sebagai utang pengamanat pada kas sebesar 150.000. Terus yang keempat, toko DEF menjual seluruh barang dagangannya secara tunai. Kalau menjualnya yang ini karena diakuinya mah ini nggak dipisah gitu ya labanya kayak penjualan biasa. Makanya di sini jurnalnya kita menerima kas 15 juta, terus ada penjualan sebesar 15 juta. Dan di sini ada jurnal untuk harga pokok penjualannya yang setelah dikurangin biaya-biaya tadi. Jurnalnya harga pokok penjualan sebesar 11.850 pada utang pengamanat sebesar 11.850 karena ini harus dibayarkan kepada konsignornya, makanya di sini diakui sebagai utang pengamanat. Terus yang kelima, di sini menerima laporan pertanggungjawaban konsigni atau komisioner. Kalau untuk pihak konsigninya itu tidak ada jurnal untuk mengirim laporan pertanggungjawabannya, tapi di sini dari pihak konsignor ada jurnal mengakui piutang komisionernya sebesar 11.850, terus biaya-biayanya ada sebesar 3.150 sehingga nilai penjualannya di sini ada di kredit sebesar 15 juta. Terus yang terakhir, menerima pembayaran dari komisioner dan untuk konsigni yaitu mengirim pembayaran kepada pengamanat atau konsignor. Nah, jurnalnya untuk yang konsigni itu utang pengamanat sebesar 11.850 pada kas. Terus menerima pembayaran dari komisioner juga di sini konsignornya buat jurnal penerimaan kas sebesar 11.850, terus piutang komisionernya berkurang sebesar 11.850. Selesai deh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Cukup. Cukup teh. Oke. Paling di pertemuan ini mau ngasih tugas ya, kan tugasnya teh akhir sebelum UTS sama sebelum UAS. Sebenarnya kan masih bisa pertemuan 6 nanti, cuman ya udahlah mau ngasih sekarang aja biar nanti kalian juga belajarnya nggak keganggu mau deket-deket UTS. Kayak di sini ada soalnya itu terkait dengan tadi ya penjualan konsinyasi aja. Jadi nggak dari awal kok, cuma penjualan konsinyasi aja. Untuk ketentuan instruksi pengerjaan tugasnya sendiri ada di Excel ini, nanti aku kirimkan ke grup. Ketentuannya sebagai berikut. Cuma nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, bisa nggak jelas, boleh tanya di grup aja. Terus kalau bisa tugasnya nanti dikumpulnya ke ketua kelas, terus sama ketua kelasnya dibuat, dikonvert ke satu zip gitu ya. Terus dikirim ke emailnya ada di sini. Untuk tugas ada pertanyaan nggak? Untuk batas pengumpulannya sampai kapan teh? 1 minggu setelah tugas diberikan aja. Sampai jam 12 malam. Sampai ganti hari weh gitu. Oke teh. Kayak ada lagi? Nggak ada? Ya udah. Nanti aku kirimin Excel-nya. Ini sekarang kita absen aja dulu ya.
Aiman Fauzan. Nggak ada ya. Imam Nur Hakim. Sepertinya nggak ada juga. Wina Amanda Agustin. Wina Amanda Agustin ada? Nggak ada. Di Gita. Hadir teh. Nur Linda. Nur Linda ada? Nggak ada. Sila Akhtar. Nggak ada juga. Muhammad Abizar. Muhammad Abizar ada? Nggak ada ya. Hani Nuraini. Hani Nuraini ada? Nggak ada. Supriyatna. Supriyatna ada? Ya udah, nggak ada ya. Zerlin Pramita Dewi. Hadir teh. Cindy Rindi Antika. Nggak ada juga. Feby Sri Rahayu. Hadir teh. Khalisa Dinda. Khalisa Dinda Ayu ada? Nggak ada ya. Muhammad Faisal. Muhammad Faisal nggak ada juga. Nur Wakiyah. Hadir teh. Oke. Nahla Maharani. Hadir teh. Senja. Senja ada? Oh, nggak ada ya. Sawa Octavia. Hadir teh. Teresia. Hadir teh. Bella Putri. Bella Putri Juniati ada? Ada. Niza Ayuniken. Hadir teh. Nahdah Elsa. Hadir teh. Sebrina Puja. Sebrina Puja ada? Nggak ada ya. Nabilah Amirah. Ada? Nggak ada. Anissa Sinta. Hadir teh. Jusmia Melinda. Jusmia Melinda ada? Nggak ada juga. Anissa Siti Wahyuni. Hadir teh. Yulia Pramesti. Hadir teh. Okay. Syahla. Syahla Saukihul ada? Di chat siapa? Cindy. Oh ya, oke.
Syahla nggak ada ya. Neng Mariati. Hadir Teh. Sylvia Fazri. Sylvia Fazri ada. Ini di chat siapa? Bella hadir. Oke. Sylvia Fazri ada? Nggak ada ya. Rifani Salsabila. Hadir Teh. Reni Septiani. Hadir Teh. Oke, Rizka Destriana. Hadir Teh. Giva Guspiana. Hadir Teh. Inayah Listina. Hadir Teh. Oke, Dina Sulastri. Hadir Teh. Elsa Julianti. Elsa Julianti ada. Nggak ada ya. Rasya Audrey. Hadir Teh. Oke, mungkin kita screenshot dulu ya. Mungkin kalau ada yang bisa on-cam, boleh on-cam. Ada lagi yang mau on-cam? Oke, udah. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman untuk asistensi hari ini. Kalau ada kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, kurang lebihnya mohon maaf. Tugasnya jangan lupa dikerjain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Terima kasih Teh.